Imam ortodoks itu seorang yang luar biasa. Saya belajar banyak darinya tentang tradisi iman. Namun saya mulai memperhatikan sesuatu. Ia sering menjelaskan ajaran ortodoks dengan membandingkannya, bahkan menentangkannya dengan ajaran Katolik. Saya mulai bertanya dalam hati, mengapa selalu Katolik yang dibandingkan? Mengapa itu menjadi begitu penting? Jacob Imam merupakan mantan sekularis dari latar belakang Muslim yang pada awalnya tidak menjadikan iman sebagai dasar utama dalam hidupnya. Ia menjabat sebagai direktur pada salah satu perusahaan berbasis daring. Telah membagikan kesaksian imannya, baik itu melalui podcast maupun forum diskusi Katolik. Perjalanan imannya bermula dari perkenalannya dengan kekristenan melalui tokoh-tokoh dari gereja Protestan, kemudian berlanjut ke gereja Ortodoks, hingga akhirnya menemukan kepenuhan dalam gereja Katolik. Dalam proses tersebut, ia bahkan sempat menjalani masa katekumen di gereja Ortodoks dan gereja Katolik secara bersamaan, dan pada akhirnya pencariannya menemukan arah dalam Ekaristi dan adorasi kepada Sakramen Maha Kudus. Ibu saya lahir dalam gereja Katolik di Michigan, dibesarkan dalam iman tersebut, namun kemudian berhenti menghadiri Ekaristi. Ada beberapa ketidaksetujuannya, khususnya terkait Humanae Vitae, ajaran gereja bahwa cinta dalam pernikahan tidak boleh dipisahkan dari keterbukaan terhadap kehidupan. Ketika ibu saya kemudian pergi ke Timur Tengah dan bertemu dengan ayah saya, ia sudah tidak lagi mempraktekkan agama apapun. Di sisi lain, ayah saya lahir di Yerusalem, tepatnya di dalam tembok kota tua, dari sebuah keluarga Muslim terpandang, keluarga para imam. Sejauh yang dapat kami telusuri, keluarga itu telah berada di sana selama sekitar 1200 tahun. Kakek saya adalah imam di Masjid Al-Aqsa, yang merupakan salah satu dari 3 tempat paling suci bagi umat Muslim. Sementara ayahnya adalah mufti di Yerusalem, semacam pemimpin hukum agama di kota tersebut. Namun ada berbagai persoalan politik dan ketegangan yang terjadi, dan menurut saya, justru dari situlah perjalanan kami menuju gereja Katolik mulai terbentuk. Akibat ketegangan tersebut, kakek saya tidak lagi terlibat dalam lingkaran kekuasaan utama komunitas Muslim di Yerusalem. Ia kemudian mendirikan agen perjalanan lokal pertama di kota itu. Pekerjaan tersebut perlahan mengubah cara pandangnya terhadap dunia, berbeda dari tradisi leluhur yang ia warisi. Menjelang akhir hidupnya, saat ia memberi nasihat kepada ayah saya, ia justru menyarankan sesuatu yang tidak biasa, agar ayah saya tidak mengikuti hukum syariah dan agar ia menikahi seorang perempuan Kristen. Pada akhirnya, semua itu menjadi jalan, sebuah cara yang memungkinkan saya kelak masuk ke dalam gereja. Pada masa itu ibu saya sebenarnya mulai kembali kepada Kristus. Namun ia baru sampai pada tahap kekristenan yang bersifat evangelikal, yang sederhana, penuh semangat, tetapi belum terlalu mendalam secara teologis. Menggambarkan bagaimana saya dibesarkan, mungkin istilah yang paling tepat adalah terbelah secara religius. Di satu sisi ayah saya mengajarkan Quran dan memperkenalkan saya pada nabi dalam agamanya. Namun di sisi lain ibu saya, awalnya diam-diam tanpa sepengetahuan ayah saya, mengajarkan tentang Yesus dan kitab suci. Ibu saya bangun sangat pagi setiap hari. Ia menghabiskan 1 jam pertama harinya dalam doa yang mendalam dan membaca kitab suci. Sementara ayah saya, ketika pindah ke Amerika, justru semakin terpengaruh oleh sekularisme dan liberalisme. Ia menjalani hidup dengan prinsip, biarkan saja, jangan terlalu mencampurkan agama dalam kehidupan sosial dan kekuasaan. Biarkan setiap orang menentukan jalannya sendiri. Dalam karir ayah saya sangat sukses terutama di bidang keuangan. Ia tetap percaya kepada Islam, namun keyakinan itu tidak benar-benar mengatur arah dan pola hidupnya sehari-hari. Ketika saya mulai memperhatikan hal ini, saya bertanya dalam hati, apa yang benar-benar mendorong orang tua saya untuk bertindak? Apakah itu agama Islam ataukah kekristenan? Dan tampaknya, kekristenan memiliki sesuatu yang lebih kuat. Bukan berarti ibu saya berubah total, ia tetap orang yang sama, tetapi ia menjadi lebih disiplin dalam doa, lebih terarah dan itu terlihat nyata. Pada titik itulah saya menyadari ada 2 keyakinan berbeda di rumah ini.
Lalu saya sendiri percaya yang mana? Saya pun menghabiskan bertahun-tahun bergumul dengan pertanyaan itu. Saya mulai menyadari sesuatu yang penting. Saya adalah seorang pendosa, dan saya benar-benar telah melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya mulai merasakan bahwa tindakan-tindakan itu melanggar suatu tatanan, sebuah keteraturan yang dalam pikiran saya memang telah ditetapkan Tuhan sejak awal penciptaan. Seolah-olah Tuhan menciptakan dunia dengan harmoni yang indah, tetapi kita semua justru merusaknya. Saya bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki semua kesalahan ini? Dan jawabannya setidaknya dalam pemahaman saya saat itu adalah berbuat lebih baik, berusaha lebih keras. Sementara itu saya belum sepenuhnya memahami alternatif dari kekristenan. Namun ada sesuatu yang terasa kuat di sana. Kekristenan benar-benar menganggap serius dosa manusia. Bahkan sampai pada titik bahwa Tuhan sendiri harus mati untuk menebusnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi, saya belum mengerti dan itu membingungkan saya selama bertahun-tahun. Namun dalam hati saya merasa, inilah yang masuk akal, ini pasti kebenarannya. Pada akhirnya saya pun terlempar ke dalam lingkungan Protestan. Keluarga dari pihak ibu saya sebenarnya secara nominal Katolik, tetapi sekolah dan lingkungan saya lebih banyak membentuk saya ke arah Protestan. Di sana saya mulai mengenal Kristus, membaca kitab suci dan saya benar-benar jatuh cinta kepadanya. Saya menyadari betapa besar kasih-Nya kepada semua orang termasuk kepada saya. Saya juga memiliki para mentor yang hebat, bahkan sampai hari ini mereka tetap menjadi pembimbing bagi saya. Salah satunya adalah ahli kitab suci dari gereja Protestan, Bruce Waltke. Pada masa itu saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan sedang memanjakan saya dengan banyak karunia yang baik. Saya melanjutkan studi ke Baylor University dengan harapan dapat mempelajari kitab suci secara mendalam. Saya bahkan memiliki keinginan untuk menulis tafsiran kitab suci dalam bahasa Arab, khususnya untuk orang-orang Muslim. Bruce Waltke pernah memberi saya nasihat, daripada hanya mengambil jalur studi agama secara umum, lebih baik saya mendalami bahasa-bahasa asli, Latin, Yunani, dan jika memungkinkan Ibrani. Ia juga menekankan pentingnya sejarah, serta memahami bagaimana orang Kristen sepanjang zaman menafsirkan kitab suci. Sekarang saya melihat kembali, semua itu seperti Tuhan sedang menarik saya perlahan, mendekatkan saya kepadanya. Tanpa pengalaman itu, mungkin saya tidak akan pernah terpapar pada tradisi Katolik yang lebih luas, kecuali hanya lewat membaca tulisan para kudus. Pada saat itu saya aktif di sebuah gereja Protestan, namun muncul pertanyaan yang sebenarnya cukup mendasar. Apakah perjamuan kudus hanya boleh dilakukan di gereja, atau juga bisa dilakukan di rumah? Di gereja saya waktu itu yang bersifat non-denominasi, dengan pengaruh tradisi reformasi, tidak ada pemahaman bahwa Ekaristi benar-benar adalah tubuh dan darah Kristus. Ketika saya bertanya, jawabannya adalah ya mungkin sebaiknya di gereja, tapi ya tidak tahu juga. Saya berpikir, kita seharusnya punya jawaban yang jelas untuk hal seperti ini. Lalu saya bertanya lagi, kapan seseorang seharusnya dibaptis? Dan jawabannya, bisa kapan saja, tidak terlalu penting dan terserah. Sekali lagi saya merasa, kita seharusnya punya jawaban yang pasti. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sangat mendasar, apalagi jika dibandingkan dengan topik-topik teologi yang jauh lebih rumit. Seperti kesederhanaan ilahi, inkarnasi Kristus, atau metafisika Tritunggal. Jika hal-hal kompleks saja dibahas begitu mendalam, mengapa hal-hal dasar seperti Ekaristi dan baptisan justru tidak memiliki jawaban yang jelas? Semakin banyak saya bertanya kepada orang lain, semakin saya mendapati jawaban yang membingungkan dan tidak konsisten. Akhirnya saya kembali kepada prinsip awal ketika saya mulai mengenal Kristus. Jika saya mengasihi Kristus dan ingin mengenalnya lebih dalam, maka tidak memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini justru menghalangi saya untuk mengenalnya, dan pada akhirnya menghalangi saya untuk mengasihinya dengan lebih sempurna. Lalu saya berpikir, jika saya saja begitu merindukan keintiman dengan Tuhan, apalagi Dia, tentu Dia jauh lebih menginginkannya. Maka pasti ada jawaban atas semua pertanyaan ini. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita tanpa arah. Terkait pandangan saya terhadap gereja Katolik, pada awalnya saya menganggap gereja Katolik itu adalah penyembah berhala. Itu adalah pandangan klasik Protestan. Katolik terlalu berlebihan dengan Paus, terlalu berlebihan dengan Maria, terlalu banyak menggunakan dupa dan hal-hal yang serupa itu.
dan saya memang tidak terbuka terhadap gereja Katolik saat itu. Alih-alih langsung datang ke gereja Katolik terdekat, saya justru menghubungi seorang guru lama saya di SMA yang baru saja berpindah dari latar belakang gereja Protestan Sidang Jemaat Allah ke gereja Ortodoks Timur. Ia mulai mengajarkan hal-hal yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Hal-hal yang indah, yang justru membuat saya semakin mengenal Kristus secara lebih dalam, hingga saya bisa mengasihinya lebih lagi. Dari situ saya memutuskan untuk meminta seorang imam ortodoks di kota kampus saya untuk membimbing saya dalam katekese. Proses itu berlangsung berbulan-bulan, tidak terlalu lama dibandingkan orang lain tetapi cukup panjang. Banyak teman dan mentor Protestan saya mencoba menahan saya, mengatakan agar saya tidak terburu-buru, memberi berbagai alasan untuk tidak melangkah ke arah itu. Namun saya tidak menemukan alasan yang benar-benar kuat untuk menolak, terutama jika itu membuka peluang untuk semakin dekat dengan Kristus. Imam ortodoks itu seorang yang luar biasa, saya belajar banyak darinya tentang tradisi iman. Namun saya mulai memperhatikan sesuatu. Ia sering menjelaskan ajaran ortodoks dengan membandingkannya, bahkan menentangkannya dengan ajaran Katolik. Saya mulai bertanya dalam hati, mengapa selalu Katolik yang dibandingkan? Mengapa itu menjadi begitu penting? Selain itu saya juga menyadari bahwa metode itu kurang efektif bagi saya, karena saya sendiri belum benar-benar memahami apa yang sebenarnya diajarkan oleh gereja Katolik. Akhirnya saya berpikir, saya harus mendengarkan langsung dari sumbernya. Apa yang sebenarnya diyakini oleh umat Katolik. Maka saya pun mulai mengikuti katekese di gereja Katolik. Bersama dengan proses yang saya jalani di Ortodoks, itu berlangsung sekitar 3 atau 4 bulan. Pada akhirnya saya keluar dari proses itu dengan 2 hal, rasa hormat yang besar terhadap Ortodoksi Timur, dan keyakinan yang kuat bahwa saya harus menjadi Katolik. Sebulan kemudian, saya berangkat ke Inggris untuk program studi di luar negeri. Sampai di sana, saya langsung mencari gereja untuk melanjutkan katekese karena saya belum resmi diterima di gereja. Keesokan harinya saya menghadiri misa dan mencoba mencari seorang imam untuk berbicara. Beberapa hari kemudian saya akhirnya menemukan imam yang tepat untuk melanjutkan katekese. Ia bertanya kepada saya, apakah Anda mengikuti katekese ini untuk sekedar mempelajari iman atau untuk menjadi bagian darinya? Pertanyaan itu benar-benar mengguncang saya. Selama ini saya banyak berpikir secara intelektual, menganalisis, mempertimbangkan, meskipun saya juga mencintai doa dan liturgi. Namun pertanyaan ini langsung menembus hati saya. Saya menjawab, untuk menjadi Katolik. Namun setelah itu saya masih merasa perlu memastikan. Saya mencoba mencari seorang imam ortodoks lagi. Saya ingin memastikan bahwa keputusan ini benar. Di Oxford, saya beruntung karena di sana ada Kallistos Were, seorang tokoh besar dalam Ortodoksi Timur. Ia bukan hanya pembela iman ortodoks yang hebat, tetapi juga seorang pengajar yang sangat jelas dalam menjelaskan ajaran tersebut. Kami pun sempat bertemu dan membicarakan banyak hal. Salah satu pertanyaan yang saya ajukan kepadanya adalah tentang pertemuannya dengan Paus Benediktus dengan para metropolitan ortodoks di tahun 2008. Saya bertanya, bagaimana percakapan itu berlangsung, khususnya dalam konteks persatuan gereja. Ia menjawab, memang itu tujuan pertemuan tersebut. Namun kami juga perlu mengambil keputusan dan kami tidak mampu mengorganisir diri dengan baik. Karena itu kami meminta Uskup Roma untuk memimpin pertemuan kami. Saat itu juga saya langsung berpikir, kalau kalian saja membutuhkan seorang paus, apalagi saya. Pemikiran itu terasa membebaskan. Meski tetap ada rasa takut untuk benar-benar masuk dalam gereja Katolik, setidaknya saya mulai memahami bahwa dimanapun saya melihat, selalu ada kebutuhan untuk kesatuan. Kesatuan dengan Roma, kesatuan dengan Petrus, dengan pribadi yang sejak awal Kristus tetapkan bagi gerejanya. Dulu ketika saya pergi ke gereja bersama ibu saya, suasananya cenderung cukup kacau dan kurang teratur. Dalam konteks ibadat Protestan, saya tidak bermaksud merendahkan, tetapi memang terasa berbeda. Ketika saya pertama kali mengalami misa Katolik, yang saya rasakan adalah keteraturan, ritme dan harmoni yang sangat jelas. Semuanya seolah menyatu dalam indah. Bagi orang Protestan yang pertama kali menghadiri misa yang dirayakan dengan hikmat, pengalaman itu bisa terasa mengguncang, sesuatu yang benar-benar berbeda. Namun sebelum itu saya sudah terlebih dahulu mengenal liturgi ortodoks, khususnya liturgi ilahi Santo Yohanes Chrysostomus.
Liturgi itu sangat kaya. Tidak ada bangku, banyak dupa, ikon di mana-mana dan umat terus bergerak. Pertama kali mengalaminya, rasanya seperti habis lari maraton, melelahkan, sampai saya perlu istirahat untuk mencerna semuanya. Lalu ketika saya beralih ke liturgi ritus Latin dalam gereja Katolik, saya menemukan sesuatu yang berbeda. Lebih hening, lebih tenang, namun yang paling kuat bagi saya adalah adanya ruang yang sangat luas untuk menyembah Kristus dalam Ekaristi. Disitulah saya menemukan inti dari semua pencarian saya. Saya ingin melihat wajah Kristus dengan lebih jelas. Saya membutuhkan jawaban dari tradisi agar bisa semakin dekat kepadanya. Dan di sana, dalam Ekaristi, Dia hadir. Dan saya diberi waktu yang cukup untuk berada di hadapannya. Justru dalam adorasi kepada Sakramen Maha Kudus, semuanya mulai berubah bagi saya. Di sanalah pencarian saya menemukan arah. Thomas Aquinas pernah menjelaskan bahwa kita sebagai manusia memahami sesuatu melalui bentuk dan materi. Misalnya konsep 1 tidak bisa dipahami tanpa mengkaitkannya dengan sesuatu yang konkret. Namun Tuhan adalah bentuk tanpa materi. Lalu bagaimana kita bisa mengenalnya? Jawabannya adalah kita mengenalnya melalui cara Ia menyatakan dirinya. Terutama melalui inkarnasi Kristus, tetapi juga melalui seluruh ciptaan yang mencerminkan keteraturan ilahi. Seluruh hidup kita sebenarnya adalah proses untuk mengenal Tuhan, agar kita bisa mengasihinya, dan kita diberi bantuan melalui wahyu dan tradisi gereja untuk mencapai hal itu. Setelah percakapan dengan Kallistos Ward, saya semakin yakin bahwa otoritas paus itu memang diperlukan. Namun jujur saja saya sangat takut terutama terhadap Ekaristi. Saya benar-benar gentar untuk menerima tubuh Kristus. Saya mencintainya begitu dalam, tetapi justru karena itu saya merasa tidak sanggup. Sola itu terlalu besar untuk saya terima. Saya terus melangkah, dan beberapa bulan kemudian, tibalah saat saya diterima dalam gereja. Ketika saat menerima Ekaristi itu datang, rasa gentar itu begitu kuat, seolah saya tidak sanggup menghadapinya. Namun di saat yang sama, saya justru sangat bersyukur bahwa Kristus menyembunyikan dirinya dalam rupa roti dan anggur. Dan sejak saat itu, saya sepenuhnya menjadi bagian dari gereja. Setelah saya masuk dalam gereja, perjalanan itu justru semakin menantang. Saya harus terus belajar apa yang diajarkan gereja sebagai kebenaran, dan bagaimana saya harus hidup agar dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan baik. Rasanya seperti pertobatan itu tidak pernah berhenti dan memang seharusnya begitu. Selanjutnya saya mendapat beasiswa internasional untuk kembali ke University of Oxford. Di masa itu, saya bertemu dengan seorang teman yang memperkenalkan saya pada suatu ajaran yang baru, ajaran sosial gereja Katolik. Ia menunjukkan berbagai ensiklik kepausan, Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, Centesimus Annus. Ia membuka wawasan baru bagi saya. Sebelumnya saya hanya fokus pada doktrin tentang Allah, gereja, inkarnasi. Namun sekarang, saya mulai menyadari bahwa iman juga harus mengubah cara hidup saya secara nyata. Saya mulai melihat bahwa hidup saya sendiri, meskipun sudah Katolik, masih tidak jauh berbeda dari kehidupan akademisi biasa. Jika kita mengatakan bahwa Kristus adalah Raja, maka itu berarti seluruh hidup kita harus berada di bawah pemerintahannya. Relasi kita dengan orang lain berubah. Cara kita bekerja berubah, cara kita hidup berubah. Tidak ada satupun bagian dunia ini yang bukan milik Kristus. Semuanya harus ditundukkan kepadanya. Paus Pius IX pernah menyebut bahwa memisahkan gereja dari kehidupan publik adalah kesalahan besar. Demikian juga Paus Leo ke-13 menegaskan bahwa masyarakat hanya dapat benar-benar berkembang jika berjalan bersama gereja menuju Kristus. Namun ini bukan berarti negara harus memaksakan hukum agama secara kaku, melainkan seluruh kehidupan manusia, secara pribadi maupun sosial, harus diarahkan kembali kepada Kristus sebagai pusatnya. Setiap orang memang akan menjalani secara berbeda, tetapi semua dipanggil untuk penyerahan diri yang total kepada Kristus. Awalnya itu terasa menakutkan, bahkan terasa tidak masuk akal. Saya sendiri mengalami pergumulan besar saat membaca ajaran-ajaran gereja itu. Saya sampai merasa gelisah, bahkan kebingungan memikirkan bagaimana harus mengatur hidup dan keuangan saya. Istri saya bahkan sempat tertawa melihat pergumulan batin saya. Namun akhirnya, saya memilih untuk menggenggam tangan gereja, seperti seorang anak yang dibimbing orang tua, dan membiarkan ajaran gereja mengarahkan hidup saya.